Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan materi tentang pernyataan prakarsa perubahan yang sudah kami susun bersama di dalam kelompok kami, yaitu kelompok 1 kelas B, pada materi modul 1.3 di ruang kolaborasi. Baiklah, anggota kelompok kami, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pak Teguh Ahmad Hidayat, saya sendiri Pak Muhammad Rida, ada Ibu Lydia Satri, ada Ibu Esi Patria Rustam, dan ada juga Ibu Suharlina. Kami berenam telah menyelesaikan tugas ini bersama-sama. Baiklah, yang pertama dulu kami akan menyampaikan tentang visi yang sudah kami susun di dalam kelompok kami, yang telah selesai kami rangkum menjadi sebuah visi yang mungkin tidak terlalu indah, tidak terlalu rapi, tapi inilah bukti aksi kerja kami yang sudah kami bisa sampaikan. Yaitu visi yang sudah kami susun, yaitu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektual, terampil, kolaboratif, serta berwawasan global. Nah, visi ini kami susun bersama-sama dari berbagai perspektif pikiran kami masing-masing. Kami kumpulkan, serta visi ini kami susun berdasarkan kebutuhan dan harapan dari sekolah kami masing-masing, seperti itu. Kemudian visi ini juga kami susun berdasarkan rubrik penilaian yang sudah dibuat oleh fasilitator kami, Ibu Rizky Rahmawati, yang bahwa di dalamnya itu harus ada tercantum profil pelajar Pancasila. Nah, jadi juga di sini kami sudah menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalam visi kami ini. Nah, sedangkan pernyataan prakarsa perubahan yang sudah kami buat dalam kelompok kami, yaitu mari mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan dengan meningkatkan potensi diri melalui implementasi alur merdeka. Nah, ini pernyataan prakarsa perubahan ini kami buat bersama-sama dengan menitik beratkan tiga hal di sini yang kami buat, yaitu karakter yang mau dibangun pada diri anak, kemudian asetnya itu ada pada potensi diri anak, kemudian ini juga prakarsa perubahan ini berdasarkan juga alur dari profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi ini kami rangkum dengan menampilkan 3 kata kunci yang hebat, seperti itu, yaitu berkarakter, potensi diri, dan alur merdeka. Nah, ini pernyataan prakarsa perubahan ini sengaja kami ambil secara ruang lingkup kecil, karena memang untuk mewujudkan suatu pernyataan prakarsa perubahan menurut kelompok kami tidak perlu kita terlalu mengambang melihatnya, atau lebih tepatnya kita buat agak mengerucut, jangan terlalu melebar, jadi lebih mudah untuk kita wujudkan. Demikian. Kemudian dari prakarsa perubahan yang sudah kami buat di atas, kami coba membuatnya ke dalam alur bagja. Alur bagja ini merupakan salah satu
sarana kita untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Seperti itu. Jadi alur bagja ini sudah kami susun bersama-sama dalam kelompok kami, yaitu dimulai dari B-nya dulu, yaitu buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan yang sudah kami susun pada buat pertanyaan utama ini, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan. Nah, itu dulu pertanyaan utamanya. Jadi pertanyaan mendasar itu simpel saja dulu, satu saja dulu, walaupun satu tapi cukup mengena, seperti itu ya. Ya, seperti itu saya bacakan tadi, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan, seperti itu. Kemudian dari pertanyaan itu kami coba buat tindakan atau penyelidikannya yang berupa jawaban dari pertanyaan yang ada di tengah kolom tersebut, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat atau rekan kerja, kemudian juga berkonsultasi dengan pengawas dan kepala sekolah, seperti itu. Jadi untuk mewujudkan pertanyaan dari kolom tengah ini, kita perlu melakukan berbagai hal yang ada pada kolom tindakannya, seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya, banyak, berkonsultasi, berkolaborasi, dan mencari informasi. Itu beberapa bagian yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan yang kita harapkan. Kemudian pada kolom ambil pelajaran, ya, setelah, karena alur bagja itu kan ada buat pertanyaan utama, ada kemudian ada ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, kemudian terakhir baru atur eksekusi. Nah, jadi yang untuk buat pertanyaan utama sudah tadi disebutkan. Kemudian sekarang ambil pelajaran. Ambil pelajaran, di kolom ambil pelajaran ini alurnya kami buat pertanyaannya. Yang pertama, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan. Nah, seperti itu. Jadi untuk untuk kita melakukan sesuatu, memang kita harus lebih dulu ada nggak potensi diri atau keterampilan kita untuk mewujudkan suatu mimpi itu. Kemudian kira-kira siapa sosok yang bisa memberikan keteladanan dalam mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan yang sudah kita harapkan itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam mewujudkan generasi berkarakter kebangsaan. Nah, jadi ada pertanyaannya itu ada berhubungan dengan keterampilan apa, sosok siapa yang bisa kita teladani, ya, karena di sini berhubungan dengan pembentukan karakter anak. Jadi perlu kita melihat siapa sosok yang bisa kita jadikan contoh, seperti itu. Kemudian apa saja faktor yang mendukungnya, seperti itu. Jadi setelah ada siapa sosoknya, harus ada juga faktor-faktor pendukungnya. Nah, di sini dalam kolom tindakan kami coba gali apa yang harus dibuat. Yang pertama, untuk menjawab potensi apa yang kita miliki atau keterampilan apa yang dimiliki, ya kita coba menggali kompetensi diri kita sendiri. Kalau memang kita memiliki kompetensi, berarti sudah bagus. Kalau tidak ada, pasti kita harus mengembangkan diri kita untuk kompetensi tersebut. Kemudian mencari informasi sosok yang dapat dijadikan narasumber, seperti itu. Apakah ada sosoknya di sekolah atau di luar sekolah, seperti itu. Tapi bagusnya memang kalau untuk melihat sosok di sekolah atau menjadi teladan, ya bagusnya adalah orang yang ada di sekolah kita tersebut, seperti itu. Karena biar lebih dekat, enak untuk mencontohnya di tiap harinya, seperti itu. Kemudian juga terakhir kita perlu juga melakukan wawancara dengan
guru dan orang tua siswa. Jadi untuk mewujudkan apa ini yang kita harapkan ini, kita bisa mengambil beberapa hal, misalnya dari wawancara guru dan orang tua tersebut. Nah, apa yang kita lakukan seperti itu. Jadi juga sebagai faktor-faktor pendukungnya seperti itu. Kemudian selanjutnya gali mimpi. Nah, pada alur gali mimpi ini kami sudah membuat dua pertanyaan, yaitu hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan pendidikan karakter ini bisa tetap terjaga. Kemudian siapa saja yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, ya seperti itu. Nah, pada kolom tindakannya kami membuat deskripsi tentang karakter anak. Melibatkan semua warga sekolah, terutama kepala sekolah dan sosok guru yang menjadi teladan. Kemudian menghidupkan kembali budaya positif di sekolah dan di masyarakat sekitar sekolah. Nah, ini jadi pada tindakannya ini, selain kita buat deskripsi bagaimana keadaan anak kita di sekolah, karakternya bagaimana, ya. Jadi ini jadi tolak ukur juga gambaran awal ketika kita mau menyusun atau merencanakan perubahan pada karakter anak. Kemudian ada sosok atau orang yang bisa kita ajak untuk bersama-sama dalam proyek ini, ya, seperti kepala sekolah, orang tua, guru-guru, ya, yang bisa kita libatkan seperti itu. Selain itu juga tindakannya kita coba menghidupkan kembali budaya positif di sekolah, karena budaya positif ini di dalamnya berisi karakter-karakter yang hebat yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita di sekolah seperti itu. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Nah, pada alur jabarkan rencana ini kami membuat pertanyaan yang berupa apa rencana kita untuk mewujudkan yang kita harapkan tersebut. Yang kita harapkan di sini tentunya karakter anak, ya, atau anak itu harus berkarakter kebangsaan seperti itu. Kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apa langkah awal yang dapat dilakukan untuk membangun pembiasaan karakter berkebangsaan ini? Kedua, bagaimana strategi untuk mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan? Yang ketiga, apa inisiatif yang bisa dilakukan untuk mewujudkan karakter anak? Seperti itu. Jadi ada langkah awalnya apa yang harus kita lakukan. Nah, ini penting karena langkah awal ini adalah akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian strateginya apa? Karena dalam setiap rencana dan perbuatan dan kegiatan kita, pastinya kita menerapkan berbagai strategi untuk mewujudkannya. Tanpa strategi yang pas, strategi yang jitu, sudah barang tentu mungkin tidak akan berhasil sebagaimana mestinya seperti itu. Kemudian apa inisiatif? Nah, karena ini prakarsa perubahan yang berupa inisiatif, tentu kita juga mengisi inisiatif apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya. Nah, ini juga berkaitan dengan strategi yang kita gunakan pada pertanyaan nomor 2 seperti itu. Kemudian tindakannya apa? Tindakan atau penyelidikannya yang sudah kami buat. Yang pertama, pembiasaan karakter baik di sekolah secara perlahan namun rutin. Nah, ini penting karena dalam pembentukan karakter anak ini kita juga tidak mungkin bisa langsung bim salabim abrakadabra langsung bisa membuat anak itu berkarakter baik. Jadi penting membuat karakternya mereka itu secara perlahan-lahan, perlahan namun pasti seperti itu. Kemudian sosialisasi pentingnya karakter bagi anak. Nah, karakter baik ini juga harus selalu disosialisasi, digembar-gemborkan, diinformasikan. Nah, apa untungnya bagi mereka, apa manfaatnya bagi mereka ketika mereka berkarakter baik? Tentunya banyak. Ya, apa manfaatnya ketika kita berkarakter baik, ya seperti itu. Kemudian budaya saling mengingatkan antara warga sekolah terutama sesama anak. Jadi kita
di sekolah itu tidak lepas setiap hari saling mengingatkan untuk kemajuan sekolah. Jika ada teman kita yang kurang, ya kita melengkapi. Jika ada yang lupa, kita ingatkan. Jika ada yang salah, jangan disalah-salahkan, tapi harus bisa kita saling melengkapi, berbagi, bersama-sama, bekerja sama, seperti itu. Kemudian yang terakhir, memberi reward, atau ini bahasanya adalah hadiah bagi anak yang memiliki perubahan karakter. Reward di sini berarti ada sesuatu apresiasi dari kita, tidak mesti dalam bentuk barang pada hal ini bukan barang ya, jadi bisa berupa apresiasi kita, bisa seperti motivasi dari kita yang membangkitkan semangat mereka untuk terus berkarya seperti itu, untuk terus berbuat, untuk terus melakukan suatu hal yang baik seperti itu. Apresiasinya bagaimana? Bisa dengan kata-kata ya, bisa dengan ucapan kita yang baik yang memotivasi mereka, dari cerita pun mungkin bisa, dari teladan orang tua bisa juga seperti itu. Jadi banyak hal bisa kita lakukan ketika memberi reward yang tidak harus dengan barang ataupun uang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, atur eksekusi ini merupakan langkah terakhir dari alur bagja. Pertanyaan yang sudah kami buat yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan. Nah, di atur eksekusi ini memang harus ada pemantauan secara berkesinambungan supaya memang program ini jalan, tidak stagnan di tempat seperti itu ya. Kemudian kapan dimulai eksekusi program perwujudan karakter? Nah, ini juga penting, sangat penting, kapan dimulai. Nah, mungkin kita bisa berjalan terlalu jauh kalau belum dimulai. Nah, jadi mulai dulu baru kita bisa bercita-cita ke depannya. Kemudian bagaimana melihat progres perubahan karakter anak? Nah, setelah kita mulai, kita juga harus melihat bagaimana progres perubahan karakter anak. Apakah sudah ada progres atau malah mundur ke belakang, tidak maju-maju seperti itu. Perlu pemantauan di sini. Kemudian lanjut, laporan progres akan ditindaklanjuti bagaimana? Ketika ada progresnya, seberapa besar progresnya? Kemudian apa yang harus dilakukan? Harus ditindaklanjuti. Ini harus sama-sama untuk dicari solusi seperti itu. Kemudian tindakannya apa? Tindakan yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pertanyaan tersebut. Kita cari jawabannya. Itu yang pertama, mengajak kepala sekolah, rekan guru dan orang tua dalam mengarahkan dan memantau pelaksanaan pembinaan karakter anak. Kemudian melakukan pembiasaan baik di setiap kesempatan. Kemudian juga melakukan pencatatan progres bersama rekan guru dan kepala sekolah. Nah, yang terakhir, mencari solusi bersama jika ditemukan kendala seperti itu. Nah, itulah yang sudah kami lakukan dalam kelompok kami, membuat prakarsa perubahan dalam alur bagja. Jadi yang pertama tadi kita sudah buat visinya bersama-sama, dan mudah-mudahan visi ini dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing untuk kemajuan sekolah. Kemudian yang kedua tadi juga sudah kita buat prakarsa perubahan, dan mudah-mudahan prakarsa ini adalah suatu motivasi yang bisa kita membuat guru-guru kita di Indonesia, khususnya Aceh dan Aceh Barat, dapat menjadikan prakarsa yang sudah dibuat ini menjadi sebuah prakarsa yang baik yang bisa dicontoh. Kemudian yang terakhir juga, kelompok kami sudah membuat prakarsa perubahan itu dalam alur bagja yang sudah dijelaskan tadi di awal. Dan terakhir, terima kasih kami ucapkan atas perhatian dari semua pihak, dari kelompok lain, terutama dari fasilitator kami Ibu Rizky Rahmawati, dan kepada semua guru-guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
Mudah-mudahan ini menjadi suatu wawasan dan ilmu kita bersama untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.